Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman yang tim dekanat tadi diwakili oleh Dr. Rahmat Bahtiar atas kesempatan yang diberikan. Kemudian juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu, semoga dengan materi-materi yang nanti akan disampaikan akan memperjelas ya wawasan kita untuk menghadapi pandemi dan semoga pandemi ini segera berakhir. Saya akan share screen. Ya, seperti tadi yang sudah dikemukakan oleh Dr. Nathan tentang bagaimana kondisi terkini ya, update situasi COVID di Indonesia khususnya ya. Jadi memang trennya sejak mulai awal akhir Mei atau awal Juni ini sudah mulai terjadi tren untuk peningkatan yang awalnya per hari mungkin sekitar 2.000 kasus ya, mungkin ini sudah mulai akhir-akhir ini dilaporkan 12.000 kasus, bahkan sampai 5 organisasi ya, baik itu dari bagian spesialis paru, spesialis penyakit dalam, kemudian spesialis jantung, kemudian spesialis anestesi dan spesialis anak ya, perhimpunan dari seluruh Indonesia Jumat kemarin mengeluarkan rekomendasi ya sampai untuk melakukan tarik rem ya pemerintah ya, supaya kita tidak ya naudzubillah supaya kita tidak terjadi sampai kejadian seperti di India ya, jadi kondisi sistem kesehatannya runtuh, kemudian angka kematiannya meningkat ya, mudah-mudahan bisa diatasi. Ini terutama yang di daerah Pulau Jawa ini yang mengalami kondisi seperti ini ya. Kondisi di Samarinda ya, ini yang saya dapatkan infografisnya kemarin ya jam 5 sore itu kita masih tinggi angkanya ya, jadi kasus konfirmasinya itu totalnya 13.000, kemudian untuk perawatannya 149, ini yang sembuh lebih banyak ya, 13.000 juga sekitar itu, kemudian yang meninggal 359, jadi di sini positif rate-nya untuk Samarinda itu 19,02%, kemudian untuk kesembuhannya 96,57%, untuk kematiannya 2,62% ya di sini. Jadi memang kondisinya memang belum sepenuhnya aman. Ya, jadi apakah vaksinasi COVID-19 atau COVID-19 ya? Vaksinasi ini sebetulnya itu merupakan usaha ya. Jadi untuk penanganan pandemi itu sebetulnya bukan sepenuhnya diletakkan di dokter atau perawat atau rumah sakit ya. Justru untuk pandemi itu sebelum jatuh ke penyakit sebaiknya yang dilakukan adalah pencegahan. Itu lebih aman, jadi lebih menghemat sumber daya, karena memang kalau mengandalkan rumah sakit sekarang obat-obatan juga sudah mulai terbatas ya. Kondisi sumber daya juga banyak tenaga kesehatan yang wafat juga dan juga banyak yang sudah tertular. Jadi kondisi-kondisi seperti ini lebih baik kalau melakukan pencegahan seperti tadi yang sudah dikemukakan Dr. Nathan. Jadi ada 3M, kemudian ada 3T ya, dan juga vaksinasi. Jadi ini untuk pencegahan sehingga bisa menurunkan penderita COVID-19. Kemudian juga menurunkan tingkat keparahan. Jadi kalaupun terkena, kalau sudah dilakukan vaksinasi, itu gejala-gejalanya seperti juga yang dulu ya, ada penyakit cacar, ada penyakit polio, itu tidak akan seperti yang tidak dilakukan vaksinasi. Jadi tidak parah, gejalanya ringan sedang saja. Dan juga menurunkan angka kematian. Jadi kalaupun terkena jangan sampai meninggal gitu. Jadi tetap bisa bertahan. Nah, vaksin ini adalah virus yang dimatikan atau diinaktifkan sehingga tidak berpotensi menular ya. Jadi untuk vaksin yang dimatikan ini sebetulnya masih mampu untuk menimbulkan antibodi dalam tubuh. Jadi kalau misalnya ada virus aktif masuk ke dalam tubuh, itu bisa langsung melawan ya, jadi bisa terbentuk antibodi. Jadi seperti tadi juga sudah disinggung-singgung, ini untuk mempercepat tercapai kekebalan kelompok atau yang disebut herd immunity. Jadi cara menanganinya seperti itu ya. Jadi untuk kekebalan kelompok
Kekebalan kelompok ini adalah bentuk perlindungan tidak langsung. Jadi kalau misalnya dalam suatu masyarakat itu ada orang-orang yang tidak bisa divaksin, kalau yang lainnya itu sudah bisa divaksin dan tidak berpotensi untuk menularkan, ini yang tadi yang beberapa orang yang kriteria tidak bisa divaksin ini akan terlindungi, sehingga jumlahnya juga akan menurun, ya. Makin banyak orang yang divaksinasi, makin kecil risiko orang yang tidak vaksin itu terpapar. Jadi sebetulnya terlindungi yang tidak tervaksin itu oleh orang-orang yang lebih banyak mendapatkan vaksinasi. Tapi vaksin ini tidak melindungi 100% ya. Ya, apalagi sekarang ada varian-varian baru ya. Berdasarkan tempat ada, kalau dari Inggris itu ada varian yang kita sebut lebih memudahkan lagi alfa, kemudian dari Afrika Selatan itu yang beta ya, kemudian ada yang gamma yang dari Brazil, kemudian yang delta yang dari India ya. Jadi virus pun berpacu dengan cara dia untuk survive ya, cara dia untuk tetap bertahan hidup. Jadi kita kejar-kejaran juga ini. Jadi vaksin-vaksin ini biasanya dikembangkan untuk sejumlah penyakit yang mengancam nyawa, misalnya meningitis, tetanus, campak dan polio. Ya dulu waktu jamaah haji belum divaksin meningitis itu tingkat kematiannya tinggi, tapi setelah wajib vaksin meningitis sebelum berangkat haji, nah itu sudah mulai turun. Itu salah satu contoh yang sudah berhasil. Ya, di Agustus 2020 di benua Afrika itu juga dicanangkan untuk bebas polio ya. Tapi ini di sini masih ada beberapa tempat di Pakistan dan Afghanistan ya. Polio masih belum sepenuhnya diberantas ini. Ya, ini adalah gambaran herd immunity. Ini tadi kapan, Pak? Jadi untuk herd immunity ini perlu minimal dari satu lingkungan itu 70%. Ya, jadi ini vaksin untuk melindungi individu. Jadi ketika dalam satu kelompok itu ada yang tidak bisa diimunisasi, ini akan tetap terjaga karena ada kekebalan kelompok ya. Jadi minimal 70%. Kita lihat vaksin virus atau mati atau inaktif ya, ini virusnya dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia. Jadi sudah aman ya. Ini tidak dapat lagi untuk berkembang di dalam tubuh, tapi dia masih dalam struktur yang utuh. Ya, jadi ada protein-protein DNA nukleotidnya yang sudah dimatikan dengan pemanasan atau bahan kimia. Ya, ini bisa menimbulkan di dalam tubuh kita itu respon antibodi yang disebut respon imun tadi. Nah, ini biasanya jangka waktu proteksinya ada masanya, jadi bukan seumur hidup ya, tapi ada waktunya. Jadi dia biasanya lebih pendek dibandingkan vaksin hidup yang dilemahkan. Jadi ini untuk pemberiannya tidak cukup untuk satu kali. Jadi dia perlu pemberian yang berulang, misalnya 2 kali pemberian ya, dengan interval waktu tertentu. Ya. Jadi untuk vaksinasi tadi ya, pemerintah sudah memberikan suatu survei ke 126.000 masyarakat ya. Jadi yang menjawab apakah bersedia ikut dalam survei ya. Jadi dari 126.000 itu 73%-nya mengetahui ya rencana bahwa pemerintah itu akan memberikan vaksin secara massal ya. Itu sebagian besar sudah memahami ya. Kemudian dari pertanyaan apakah kalau diberikan vaksin COVID-19 apakah Anda dan keluarga akan ikut diimunisasi? 64% atau 71.000 itu menjawab bersedia. Yang tidak bersedia dari survei ini ada 8.000 sekitar itu ya. Yang belum memutuskan itu ada 30.000. Padahal tadi diingat bahwa paling tidak dalam suatu masyarakat itu untuk tercapainya herd immunity atau kekebalan kelompok itu kita perlu 70% ya. Ya ini dari survei ini kelihatan bagaimana animo masyarakat ya yang saat dilakukan survei. Kemudian ditanyakan dari yang tidak bersedia imunisasi 7%. Apa alasannya tidak mau menerima vaksin ya? Alasannya yang paling banyak adalah tidak yakin keamanannya ya. Ada yang tidak yakin efektif apa tidaknya. Ada yang takut efek simpang ya, efek dari vaksin.
Ada yang tidak percaya vaksin, ya. Kemudian ada juga yang kepercayaan atau agama, ya, itu. Baik, mari kita lihat ya berikutnya. Nah, kalau misalnya vaksin ini nanti tidak ditanggung pemerintah, apakah bersedia membayar, ya? Itu yang bersedia dan yang tidak hampir sama, hampir 30 ya. Yang tidak tahu juga hampir sepertiganya. Jadi ada yang bingung, ada yang bersedia, ya. Kemudian berapa jumlah maksimal yang akan dibayarkan, rata-rata menginginkan sekitar 50.000 ya, 50.000 atau 50 sampai 100.000. Kalau yang lebih dari 500.000 itu sedikit sekali yang mau membayar ya untuk vaksin ini. Kemudian dari survei ini ditanyakan apakah tempat yang paling dipilih ya, di mana tempat yang paling dipilih untuk mendapatkan vaksin. Ya paling banyak masih tetap di sarana puskesmas yang terdekat ya. Posbindu ada juga, kemudian di dokter atau rumah sakit swasta, ya, kemudian di kantor atau tempat kerja juga ada. Ya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut tentang vaksin COVID itu banyak yang masih menginginkan ya, 78%. Jadi untuk vaksin COVID-19 ini, ya, ini yang pertama kita akan mempelajari nanti tentang keamanan ya, bahwa vaksin ini tidak mengandung bahan-bahan yang membahayakan. Kemudian efikasinya mampu memberikan kekebalan pada orang yang menerima vaksin ya, ini efikasinya nanti akan kita lihat. Efektifnya adalah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak positif yang dihasilkan. Mohon maaf host, bisa di-unmute ini ya, di-mute yang ini, ada suara dari luar. Kemudian untuk kehalalannya ya, ini ada fatwa MUI nomor 2 tahun 2021. Ya. Baik, ini adalah vaksin COVID yang dipakai di Indonesia. Ini kita lihat ada yang sudah di-ACC oleh Kemenkes, itu ada dari Sinopharm, AstraZeneca, ada Pfizer, ada Moderna, kemudian ada Novavax, ada Bio Farma, ini masih uji preklinik ya, mungkin setahun lagi baru bisa yang vaksin Bio Farma merah putih, kemudian ada vaksin Sinovac. Ya. Jadi kalau untuk masing-masing vaksin ini jenisnya berbeda, ada yang virusnya diinaktivasi, seperti vaksin Sinopharm dan Sinovac. Ya, ini nanti pengaruh ke harga. Kemudian yang lainnya misalnya jenis protein pengkodenya yang diinaktifkan ya, itu jenisnya adalah yang AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Nah, ini hasilnya juga untuk efikasinya juga lebih tinggi, bisa sampai 95%, 94%, dan mungkin kalau kita mengikuti berita-berita ya, bahwa yang di luar negeri misalnya yang jamaah haji segala macam itu yang lebih diprioritaskan adalah yang vaksin-vaksin yang efikasinya tinggi ya. Sedangkan untuk mungkin Sinovac itu masih di Indonesia efikasinya masih sekitar 65,3%. Ya. Ini juga masing-masing vaksin ini ada usia-usianya ya. Jadi ada usia penggunanya, misalnya untuk yang AstraZeneca itu di atas 18 tahun sampai 55 tahun ya. Untuk yang Pfizer bisa juga untuk lansia, dan yang terbaru ini Sinovac ini juga selain usia 18 sampai 59 tahun juga bisa untuk lansia ya. Nah, bagaimana supaya kita tahu bagaimana sih sampai bentuk ya dikembangkan vaksin. Vaksin itu bertahap. Jadi ada uji laboratorium dulu pada hewan atau kita sebut uji praklinis, kemudian ada uji klinis dan ada approval atau lisensi. Ya. Ini untuk clinical trial atau ujinya di vaksin Sinovac ya, contohnya. Ini fase 1 dan 2, itu di Cina, di Wuhan, itu untuk tingkat keamanan, safety-nya, imunogenik, dan dosis. Untuk fase 3-nya itu di Indonesia sudah dilakukan 1.620 orang ya. Ini untuk melihat juga safety-nya, keamanan, imunogenik, dan efikasinya. Ya, ini adalah penelitiannya. Fase 3, jadi peneliti itu tidak mengetahui ya. Jadi ini sudah diseleksi sukarelawan, sudah ada kerjasama, jadi bukan tanpa
tanpa informed consent ya, ini dengan pemberitahuan ya bahwa Anda mengikuti penelitian. Jadi ini bukan vaksin yang di masyarakat sekarang, tapi ini khusus untuk penelitian. Itu dipilih orang-orang yang memang sehat, memang tidak ada penyakit-penyakit penyerta, kemudian dia juga memang bersedia mengikuti penelitian. Nah, itu nanti ada yang mendapatkan suntikan vaksin, ada yang mendapatkan placebo. Placebo itu tidak mendapatkan vaksin. Jadi nanti dibandingkan di akhir penelitian. Ya, ini sudah dilakukan penelitiannya sampai Maret kemarin. Jadi direkrut dari semua site, ini ada 540 subjek yang awal, kemudian totalnya jadi 1.620 ya. Ini direkrut dalam 4 bulan. Nah, ini hasilnya untuk tanggal 9 Januari untuk yang di Indonesia, di Bandung. Safety-nya baik, imunogenisitasnya 99%, untuk efikasi vaksinnya 65,3%, untuk placebo ini ada. Jadi untuk yang disuntikan vaksin yang bukan COVID ya, jadi yang placebo aja isinya itu 18 yang sakit. Dan untuk yang divaksin 7 orang yang sakit ringan. Jadi berdasarkan kriteria WHO kalau lebih dari 50% ini oke ya, berarti vaksinnya baik. Ini ada serokonversi, nanti setelah divaksin adalah peningkatan antibodi. Jadi antibodinya tentara dalam tubuh itu akan meningkat secara spesifik setelah imunisasi. Kalau seroprotektif berarti level antibodinya mencapai tingkat level yang cukup kuat untuk memberikan perlindungan. Nah, ini ada istilah efikasi vaksin ya. Efikasi vaksin tadi yang ada 65, 95 itu adalah penurunan insiden penyakit. Jadi pada kelompok yang divaksinasi itu nanti peluang untuk terjadinya penyakit itu lebih rendah ya, turun dibandingkan kelompok yang tidak divaksinasi. Sedangkan efektivitas vaksin itu kemampuan vaksin untuk mencegah penyakit ya. Jadi pada penelitian ini yang 1.600 tadi, dari 25 orang yang setelah divaksin itu menderita COVID, itu dicek lagi. Ternyata yang tidak divaksin, yang hanya dapat suntikan placebo, itu yang mengalami COVID-19 itu 18 orang, sedangkan yang kelompok vaksin itu 7 orang saja, yang walaupun divaksin tapi tetap menderita COVID-19, tapi ini gejalanya, laporannya adalah ringan, jadi isolasi mandiri, tidak sampai ke rumah sakit, ya, yang kelompok vaksin. Nah, walaupun sama, misalnya ini Sinovac, ini diuji di berbagai negara, ya, ini diuji di Indonesia, di Turki, dan di Brazil. Ini beda-beda efikasinya, ya, penurunan insiden untuk terjadinya penyakit itu. Jadi efikasi ini dipengaruhi dari karakteristik subjek ujinya, ya. Jadi kalau makin tinggi itu kan jika diberikan pada kelompok yang lebih risiko tinggi. Jadi di Indonesia ini relawannya 1.620, Sinovac ini efikasinya 65,3%. Waktu ujinya 10 Agustus 2020 sampai Maret 2021, ya, pada usia 18 sampai 59 tahun. Untuk di Turki lebih tinggi, efikasinya 91,25%, ya, ini relawannya juga lebih banyak, 13.000. Untuk di Brazil awalnya dilaporkan 50,4, tapi kemudian di akhir penelitian diperbarui menjadi 78%. Ya, ini pada usianya tidak hanya yang 18 sampai 59, dia juga diberikan pada usia lansia lebih dari 60 tahun. Ya, ini waktu ujinya 21 Juli 2020 sampai September 2021.